Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kami hormati para hadirin jamaah kaum muslimin di saling pesantren Al-Burdah. Semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian pada malam ini, mari sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Subar Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dan juga kita hadiahkan kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan juga kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita, orang tua, sahabat, famili, kerabat, sahabat dan teman yang telah meninggal dunia. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barakah. Selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacanya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata ala al-khairi wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qila adadu hurufil fatihati ghairul mukarrari isnani wa ishruna harfan bi'adadis sinina allati unzila fiha al-Qur'anu. Kila dikatakan adadu hurufil fatihati, bilangan huruf surah Al-Fatihah, ghairul mukarrari, selain huruf yang diulang, isnani wa ishruna, itu jumlahnya ada 22 harfan huruf. Bi'adadis sinina, sama dengan jumlah bilangan tahun, allati unzila fiha al-Qur'anu, yang telah diturunkan fiha di dalam beberapa tahun al-Qur'anu, apa al-Qur'an, wa huwa sirrun badi'un. Adapun hal tersebut adalah sebuah rahasia yang mengagumkan. Ini ada satu pendapat di kalangan para ulama bahwasanya huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah
selain huruf yang diulangi. Huruf itu kan ada yang diulangi di Al-Fatihah ya. Nah selain huruf yang diulangi, itu kata ulama jumlahnya ada 22 huruf. Nah jumlah ini katanya sama dengan tahun di mana diturunkannya Al-Quran. Nah ini katanya ada sebuah rahasia ini, sebuah rahasia yang mengagumkan. Jumlahnya huruf surah Al-Fatihah selain dari huruf yang diulang-ulang, itu jumlahnya sama dengan jumlah turunnya Al-Quran. Ini jumlah tahun turunnya Al-Quran. Al-Quran kan mulai turun dari tahun Nabi ketika di usia 40 sampai Nabi wafat di usia 63. Itu kan kurang lebih 22 tahun berapa bulan gitu. Nah begitu juga sama Fatihah ini hurufnya ada 22, tidak menghitung huruf yang sama. Kalau huruf yang sama nggak ditotal lagi begitu. Kan kalau kemarin hurufnya udah kita bahas, jumlahnya ada 156. Nah ini huruf yang tidak diulang katanya Syekh Nawawi Al-Bantan itu ada 22. Nah ini jumlahnya sama dengan jumlah turunnya Al-Quran ke dunia. Wa kadza adadu huruf suratin Nas, begitu juga bilangan huruf surahnya An-Nas. Jadi antara pembuka dengan penutup kata Syekh Nawawi jumlah hurufnya ini sama-sama 22. Dan 22 ini huruf apa? Huruf di mana turun namanya Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi antara ayat pembuka dengan ayat penutup itu jumlah hurufnya sama. Wa awalul Quran, dan awalnya Al-Quran baul basmalati adalah ba'nya bismillah. Wa akhiruhu sinu wan nasi, sementara akhir dari Al-Quran adalah sinnya lafaz wan nas. Ka'annahu qala, seolah-olah berkata bas itu artinya cukup. Bas itu artinya cukup. Ini kalau ini bahasanya bahasa amiyah ini, ya bukan bahasa fusha. Bahasa amiyah itu bahasa orang-orang sekitarnya. Kalau kayak kita kan ada bahasa Indonesia baku, ada bahasa Betawinya. Kan bahasa Betawi nggak mengikuti aturan bahasa Indonesia. Sama dari begitu antara amiyah dengan fusha. Kita jadi kalau bilang cukup bas gitu, bas, bukan bas misal bas musik atau basnya khusus. Nah ini seolah-olah bilang cukup katanya Al-Quran. Awalnya Al-Quran menggunakan huruf ba, sementara akhirnya itu pakai sinnya. Qul a'udzu birabbin nas, kan minal jinnati wan nas. Ini seolah-olah mengatakan bas, cukup. Maksudnya cukup apa? Ma farradna fil kitabi min syai'. Artinya ma tarakna fil lauhil mahfuz syai'an falam naktubuhu. Kami tidak meninggalkan fil lauhil mahfuz, di dalam lauh mahfuz, syai'an sedikit pun, falam naktubuhu, kemudian kami tidak tulis kepada sesuatu tersebut. Nah itu mana ma farradna fil kitabi min syai'. Jadi gak ada tuh yang ditinggalin sedikit pun oleh Allah, apapun yang ada di lauhul mahfuz. Makanya seolah-olah Al-Quran dibuka dengan huruf ba dan ditutup dengan huruf sin, itu seolah-olah mengatakan udah ini gak cukup, udah apa yang ada di lauhul mahfuz udah diturunin semua, udah diwahyukan, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Nah itu yang menjadi bahan perenungan bagi kita tentang masalah tadi, jumlahnya huruf pembuka dengan apa jumlahnya huruf di ayat pembuka dan di ayat penutup, itu jumlahnya sama dengan nominal tahun turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Quran yang diawali dengan ba, diakhiri oleh sin,
itu seolah-olah ada isyarat yang mengatakan apa? Bas, sudah cukup. Apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz sudah diturunkan semua. Begitu. At-tanbihun, satu peringatan. Ajma'a al-qurra'u, para ahli qiraah telah sepakat ala isqati alifi maliki fi suratin nas, atas gugurnya alif lafaz malik fi suratin nas di dalam surah An-Nas. Di khilafihi, perbedaannya fil Fatihati di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ahlul qiraah itu siapa? Ahli qiraah ya. Orang-orang yang para ulama yang memiliki bagaimana cara-cara di dalam membaca Al-Quran. Mereka telah sepakat bahwa Malikin Nas itu mimnya dibaca pendek. Jadi jangan dibaca panjang. Salah, karena ahlul qiraah udah pada sepakat, nggak ada yang membaca panjang. Jadi kalau baca begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, begitu. Salah kalau dibaca malikin nas, itu salah. Kenapa? Karena ahlul qiraah telah sepakat bahwa gugur alif pada lafaz malik yang ada di dalam surah An-Nas. Kalau Al-Fatihah dibaca panjang, maliki yaumiddin, begitu. Salah kalau seandainya dibaca pendek, maliki yaumiddin. Kecuali di rakaat yang kedua, itu memang ada kesunahan untuk memendekkan lafaz malik yang ada dalam surah Al-Fatihah, tapi hanya di rakaat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau di rakaat kedua itu boleh. Selebihnya enggak boleh, harus dibaca panjang mimnya. Kemudian warabi'u, dan yang keempat, ini yang keempat dari syarat-syaratnya Al-Fatihah yang ada 10. Yang pertama kemarin syaratnya tertib. Jadi nggak boleh diacak-acakin susunan ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim. Itu nggak boleh. Karena syaratnya di dalam membaca surah Al-Fatihah itu harus tertib. Kemudian yang kedua juga kemarin syaratnya apa? Baca surah Al-Fatihah itu harus terus menerus, jangan dipotong oleh zikir yang lain. Semisal kemarin kita bersin, kita baca Alhamdulillah, itu nanti memutus bacaan, harus dimulai lagi dari awal. Itu begitu. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, itu salah. Seharusnya bagaimana? Ketika semisal dia membaca Alhamdulillah pada saat bersin, maka di situ harus mengulangi bacaannya. Dimulai lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu, harus diulangi. Begitu juga kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita tidak dianjurkan di dalam membaca surah Al-Fatihah untuk menjawabnya. Itu jangan. Kenapa bisa memutus bacaan surah Al-Fatihah? Nah sekarang yang ketiga kemarin memperhatikan kepada hurufnya. Sekarang yang keempat, warabi'u, dan syarat yang keempat mura'atu tasydidatiha, memperhatikan tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu diperhatikan tuh tasydidnya ada di mana aja. Gitu. Qala, telah berkata Syekhul Islami fi Fathil Wahhabi, telah berkata sahabat Syekhul Islam yakni Syekh Zakaria Al-Ansari fi Fathil Wahhabi, dalam kitabnya Fathul Wahhab,
li'annaha hay'atun lil hurufi al-musyaddadati fawujubuha syamilun li hay'atiha li'annaha karena sesungguhnya menjaga tasydid-tasydidnya Fatihah, memperhatikan tasydid-tasydidnya Fatihah, hay'atun adalah keadaan lil hurufil musyaddadati kepada huruf yang ditasydidkan, fawujubuha kewajiban memperhatikan tasydidnya Fatihah, syamilun itu mencakup juga menjaga di hay'atiha kepada bentuknya dari tasydid-tasydidnya huruf surah Al-Fatihah. Itu alasannya kenapa kok kita dianjurkan untuk memperhatikan tasydidnya surah Al-Fatihah, karena dari bentuknya huruf itu sudah bertasydid katanya. Kan huruf itu udah bentuknya ada tasydid dari atas ya, kayak huruf W ya. Nah karena begitu maka wajib orang harus menjaga dari bentuk huruf tersebut apa yang sudah ada tasydidnya yang seperti huruf W. Nah makanya bacanya harus dengan cara tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim itu begitu, jangan Ar-Rahmanir-Rahim, itu salah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kepada bentuk dari tulisan tasydid. Kemudian Maliki Yaumiddin itu kan dalnya ada tasydidnya tuh. Ya, salah kalau bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Midin mana? Jadi pemidin. Adanya Bang Midin. Kalau midin apa mana? Jadi midin. Begitu juga pas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dijaga tasydidnya. Ya ihdinas siratal mustaqim, ada sad ada tasydid, itu diperhatikan semuanya. Karena ini sebagian apa termasuk dari syarat kewajiban surah Al-Fatihah. Kemudian wal khamisu dan syaratnya yang kelima alla yaskuta saktatan tawilah, tidak diam dengan diam yang lama. Ai artinya mutlakon mutlak bila udhrin tanpa adanya udzur. Jadi baca Fatihah itu syaratnya apa? Enggak boleh diam yang lama tanpa ada udzur. Diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam. Agak ada apa-apa diam aja gitu. Itu enggak boleh. Nah sekarang fa'in wujida udhrun, jika dijumpai udzur seperti apa contohnya? Kajahlin, seperti dia nggak tahu kalau diam itu tidak menjadi masalah. Apa kalau diam itu menjadi masalah, dia tidak tahu dia gimana karena baru masuk Islam semisal atau jarang ngaji, dia nggak paham. Lagi sholat atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus banget foto. Gitu, diam dalam keadaan ketidaktahuannya. Kalau di dalam syaratnya Al-Fatihah itu tidak boleh diam yang lama, karena dia tidak tahu ya jadi masalah. Nah jadi masalah. Nah kata tidak tahu itu termasuk dari udzur. Ausahwin atau dia lalai katanya. Aunisyanin atau dia lupa atau gitu, atau dia lupa kebangetan. Kalau di Fatihah lupa itu benar-benar kebangetan, itu sholatnya mikirin apa? Rahmanirrahim. Selanjutnya itu kan ada tuh yang video di media sosial itu orang Afrika, orang hitam gitu, orang kulit hitam yang salat jamaah sama istrinya, kira sama istrinya dipukul gitu. Di media sosial ada gitu. Gak tahu orang Afrika, gak tahu orang mana, cuma orang-orang hitam gitu yang tinggi, kurus gitu.
Jadi salah kalau baca Fatihah, diulang lagi sama suaminya. Nah itu termasuk udzur yang begitu, termasuk au iyain, atau semisal dia gagap, atau semisal gagap. Contohnya semisal kayak pelawak tuh kayak si Ajis. Kalau Ajis kan dibuat-buat, bukan asli pembawaannya. Ya semisal gagap. Oh begitu gagap dari sini. Itu begitu. Nah itu apakah itu merusak kepada Fatihah? Enggak, karena itu dianggap sebagai udzur. Nah kalau udzur lam yadurra kata ulama, maka tidak apa-apa. Dia diam dalam kondisi ketidaktahuannya, atau dia dalam kondisi lalai dengan sholatnya, diam dalam kondisi lupa bacaannya, diam dalam kondisi gagap karena lisannya susah untuk menyebut begitu. Makanya seperti ini enggak apa-apa. Nah, kemudian wasadisu, syarat yang keenam, alla yaskuta saktatan qasirah, tidak boleh diam dengan diam yang sebentar, yaksidu biha, yang dia bermaksud biha dengan aidil qasirati, dengan sebentarnya bermaksud qat'al qiraati, kepada memutus bacaan. Ini juga boleh. Diam nggak boleh dengan catatan dia diam sebentar, tujuannya untuk memutus bacaan. Makanya jadi putus bacaannya, harus mulai lagi dari awal. Semisal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya diam, nggak melanjutkan ke Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika diam, saya punya maksud, saya putuslah bacaannya. Putus menjadi putus, harus mulai lagi dari Bismillah. Nah begitu. Nah bagaimana kalau nggak ada maksud, semisal mengambil napas, nggak jadi masalah kalau itu. Yang ini kan dia diam sebentar, dia bermaksud dengan diamnya untuk memutus bacaan surah Al-Fatihah. Nah, kalau mengambil napas bagaimana? Tidak jadi masalah. Itu namanya diam tidak bermaksud kepada memutus bacaan. Ini kita bahas adalah yang memutus kepada bacaan. Bikhilaf ima, berbeda halnya dengan sesuatu. Lau qasada, seandainya ada orang bermaksud. Ada orang bermaksud apa? Qat'al qiraati, kepada memutus bacaan, walam yaskut, sementara dia tidak diam. Ya fala tabtulu qiraatuhu, maka tidak batal bacaannya. Beda dengan kasus orang nggak diam, baca terus Fatihah, setiap ayat dia berhenti, kemudian dia baca lagi. Nah dia nggak berhenti di dalam membaca, tapi ada maksud dalam hatinya mau memutus bacaan surah Al-Fatihah, maka itu tidak putus. Contoh semisal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Saya lagi baca begini, saya lihat dalam hati, saya pengen putus hanya bacaan, maka nggak putus katanya ulama. Nggak putus begitu. Dia bermaksud putus sementara mulutnya masih ngomong, nggak diam, maka itu nggak putus. Berarti boleh untuk dilanjutkan. Wa farqa, dan berbeda. Zalika, hal tersebut berbeda, niyat qat'is sholati, kepada niat memutus salat. Di anna niyyata ruknun fiha, sungguhnya niat adalah rukun di dalam salat. Tajibu idamatuha hukman, yang wajib melanggengkan, terus meneruskan niat hukman secara hukumnya, ini secara tampaknya. Wala tumkinu al-idamatul hukmiyah ma'aniyatil qat'i, dan tidak mungkin al-idamatul hukmiyah melanggengkan niat ma'aniyatil qat'i, berserta niat memutus sholat. Beda halnya dengan sholat. Kalau ada orang di dalam sholatnya berniat memutus sholat, walaupun dia terus sholatnya udah putus. Kenapa demikian? Karena niat sholat itu harus terus menerus ada sampai dia salah. Beda dengan Al-Fatihah. Kalau dia baca, dia niat memutus, maka tidak putus.
putus. Kalau sholat dia niat memberhentikan sholat, maka berhenti itu sholat. Walaupun dia terus menerus ruku, i'tidal dan sujud, gitu ya. Nah itu perbedaan antara memutus niat sholat dengan memutus bacaan surah Al-Fatihah. Contoh semisal saya sholat begini, Allahu Akbar, lagi sholat. Kemudian bocor bercanda, saya lihat dalam hati, saya putusin nih sholat. Tapi saya masih sholat itu, masih ruku begini, masih tidak, itu sholatnya udah putus, jangan lanjutin. Ya, atau semisal kita lagi sholat, melihat anak kita bahaya, saya putusin nih sholat. Tahu-tahu ada bini ngambil, itu udah putus sholatnya, itu sholatnya udah putus. Kenapa? Seharusnya kan niat ini dalam sholat dilanggengkan, diterus meneruskan sampai dia salah. Karena dia melihat kejadian sesuatu, dia niat putus. Nggak tahu ini dia selamat, dia nggak jadi celaka. Nggak jadi dah, nggak bisa. Udah putus itu sholatnya. Itu sholatnya udah putus, itu begitu. Ya semisal kita melihat apa, melihat kecoa, ya putus ini sholatnya, putus udah kecoa, gitu. Itu udah putus. Walaupun semisal kecoanya belok, nggak jadi masuk, karena dia udah berniat memutus